jarang dibahas tentang pola dan alasan mengapa seorang yang memiliki harta dan kedudukan, misal, tapi seringkali malah merasa kosong hidupnya, hingga banyak yang melakukan terapi psikis. Bagaimana menurut Anda? Ya, jadi ditanyakan Mas Ikhlas ini bahwasanya ada orang yang memiliki harta dan kedudukan tetapi merasa kosong hidupnya dan harus melakukan terapi psikis gitu ya. Dan mengapa hal itu terjadi? Padahal setiap hari kita mengetahui bahwasanya kita membutuhkan harta dan kekuasaan itu untuk membuat hidup kita merasa nyaman, hidup kita merasa enak. Tetapi kok kosong dalam hidup? Maka itulah yang terjadi apabila kita hanya memfokuskan paradigma pandangan kehidupan itu hanya berdasarkan kepemilikan harta dan kekuasaan gitu. Padahal harta dan kekuasaan itu adalah sarana untuk hidup. Semakin banyak harta, semakin tinggi kekuasaan, maka sesungguhnya topeng asli manusia itu semakin terbuka. Sifat aslinya itu semakin terbuka. Tidak serta-merta untuk memenuhi kebutuhan dalam hati atau spiritualitas. Maka dari itu, naluri mengenai keberadaan Tuhan dalam jiwa manusia, bahwa kita harus bergantung kepada sesuatu entitas maha kuasa yang menguasai kehidupan kita sehari-hari, yang menciptakan kita, untuk menjawab pertanyaan dari mana sebenarnya kita berasal dan kemana kita akan pergi. Maka itulah yang menjadi pertanyaan universal untuk mulai dicari oleh manusia, sehingga kekosongan hidupnya itu karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan kemana sih kita kalau sudah mati, akan pergi kemana sih, dan dari mana sih sebenarnya kita berasal. Itulah mengapa dibutuhkan terapi psikis, karena terapi psikis itu hanyalah salah satu alternatif, sebab manusia memang kehilangan orientasi spiritual dalam kehidupan mereka. Nah, selain terapi psikis, adakah alternatif lain untuk menjawab tantangan hidup tersebut atau tujuan hidup tersebut? Terapi psikis itu memang dilakukan oleh orang-orang yang mengalami kekosongan dalam hidup dan tidak memiliki orientasi. Maka dia biasanya melakukan konseling, terapi psikis dengan para ahli, mengeluarkan effort, waktu, dan tenaga gitu. Padahal tujuan sejati dari manusia diciptakan itu adalah untuk mengenal Tuhan yang Maha Esa, untuk menuju kepadanya, bertauhid kepadanya. Maka jika para manusia tidak mengetahui mengenai hakikat sejati dalam kehidupan, itulah yang dinamakan mengenai situasi kejahiliahan, situasi tidak bertuhan yang hanya mengedepankan ego kekuasaan, ego uang, kemudian hidup hanya untuk bersenang-senang, lalu kemudian hatinya kosong dan dia mengalami kematian hati, padahal sudah melakukan segala hal dalam hidup tetapi masih terus mencari-cari dan tidak ketemu itu. Lah, berarti ini masa dahulu ketika membahas masa jahiliyah gitu, dan ada seorang nabi di sana. Timbul pertanyaan mendasar begini. Pertama, kenapa dapat disebut masa itu masa jahiliyah gitu? Dan kedua, bagaimana kondisi sosial masyarakat jahiliyah itu? Dan yang ketiga, bagaimana posisi nabi kala itu menghadapi masa jahiliyah tersebut? Nah, ada seorang pemuda yang bernama Muhammad, sang calon nabi, yang dia itu dilahirkan di tengah-tengah masyarakat tribal berdasar kesukuan yang saling berpecah satu sama lain, yang dimana dominasi kekuasaan itu hanya dimiliki oleh segelintir orang yang menguasai satu kaum seperti itu. Dia dikenal dengan Al-Amin, yang dipercaya seorang pedagang biasa sebenarnya gitu ya. Kemudian tapi dia memiliki nilai-nilai spiritual untuk pencarian sebenarnya apa sih yang perlu dilakukan oleh manusia sehingga tidak mengalami kemerosotan moral,
kekosongan intelektual dan juga orientasi dalam hidup ini sebenarnya untuk apa gitu. Kenapa dinamakan zaman jahiliyah? Karena itulah simbol daripada kemerosotan moral dan kehancuran nilai-nilai kehidupan yang sebenarnya sejati. Tidak adanya Tuhan dalam jiwa, tidak memiliki narasi bahwa besok ketika manusia meninggal dia akan dibangkitkan dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Maka masyarakat yang seperti itu hanya dihibur oleh kehadiran Lata, Zaman dan Hubal sebagai simbolisasi spiritualitas mereka. Tetapi sebenarnya apa yang mereka inginkan itu mereka tidak benar-benar tahu, tidak benar-benar memiliki orientasi, dan hal itu menjadi sebuah kebodohan. Tidak ada tujuan hidup dalam berkehidupan manusia, itu adalah sebuah kejahiliahan, sebuah kebodohan yang coba didobrak oleh kehadiran Muhammad sang Nabi lewat wahyu pertama, yaitu Iqra, bacalah. Bagaimana Nabi menanggapi kondisi demikian begitu? Apakah resah atau enggak begitu? Nah, Nabi menanggapi kondisi demikian itu malah dengan pergi ke Gua Hira dan berdiam diri gitu. Dia merasa resah karena tidak memiliki solusi yang lain. Mau mencari saran dari mana? Dari para pembesar yang malah mengalu-alukan, ayo kita semua menyembah berhala, ayo kita semua mempersembahkan 100 ekor unta, 200 ekor unta, 1000 kepada Lata, Zaman dan Hubal. Yang mana para orang-orang yang dianggap berilmu, ahli kitab, yang ahli kitabnya itu senang mengubah isi-isi kitabnya sendiri gitu, menganggap dia itu adalah seorang utusan Tuhan yang menerima wahyu, tapi kemudian pengikutnya suruh untuk melakukan segala sesuatu yang dia tidak punya tujuan yang baik di situ gitu ya. Sehingga hanya ahli kitab itu hanya menyebarkan agamanya di kelompoknya sendiri gitu. Dan apalagi kesukuan itu sangat kental satu sama lain, saling berperang satu sama lain dengan hal-hal sepele, kemudian saling senggol sana senggol sini, kemudian berujung perang selama 40 tahun seperti perang Dais dan Ghabra, perang antara suku Abs dan suku Zubyan gara-gara sengketa pacuan kuda, kemudian anak-anak yang lahir itu dibunuh hidup-hidup. Maka sebenarnya apa sih yang menyatukan seluruh umat manusia itu? Apa sih sebenarnya gitu ya? Itulah yang diresahkan beliau Muhammad sang calon nabi gitu. Yang beliau itu juga memiliki keyakinan bahwa saya itu harus beragama seperti kakek moyang saya, yaitu Ibrahim alaihissalam, yang yakin bahwa Allah Ta'ala itu adalah Tuhan. Tetapi bagaimana kita mengenal Tuhan dan apa sih sebenarnya tujuan kita diciptakan? Beliau tidak mendapatkan jawaban itu, sehingga yang beliau lakukan berdiam diri, merenung di Gua Hira untuk berkontemplasi, beruzlah, berhalwat, merenung. Respon Nabi pertama itu merenung gitu, memikirkan penciptaan, memikirkan segala fenomena yang terjadi, memikirkan dan selalu memupuk rasa curiosity atau rasa kepenasaran, sebenarnya apa solusinya. Lantas bagaimana jawaban Tuhan terhadap keresahan Muhammad? Nah, keresahan beliau Muhammad sang Nabi dijawab oleh Tuhan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, wahai Muhammad Iqra, bacalah, lewat malaikat Jibril yang memeluk beliau, yang beliau itu sampai dari kecil hingga dewasa berumur 40 tahun tidak diizinkan Allah untuk membaca, tulis gitu ya. Bacalah gitu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu dengan nama Tuhan yang menciptakan. Bacalah untuk mencari-cari makna bahwasanya Tuhanmu menciptakan alam ini karena engkau sebagai manusia memiliki fungsi kehidupan, memakmurkan dengan petunjuknya lewat aktivitas membaca ayat atau tanda-tanda kekuasaannya. Lantas bagaimana cara membaca ayat tersebut, membaca ayat Allah
di muka bumi ini dan menerapkannya begitu. Coba jelaskan dalam konteks masalah kekinian dan apa yang harus kita lakukan begitu. Cara membaca ayat seperti solusi keresahan beliau Nabi Muhammad SAW ketika diangkat pertama menjadi Rasul, bahwa engkau harus menyampaikan kebaikan ini, menyampaikan bahwasanya Tuhan yang Maha Kuasa itu menciptakan engkau untuk suatu tujuan, bahwasanya engkau memang diciptakan untuk memakmurkan bumi dengan petunjuknya. Maka yang perlu kamu lakukan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, bahwasanya engkau harus meyakini ada Tuhan yang menciptakanmu gitu ya. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Maka renungilah proses penciptaanmu. Renungilah segala tanda-tanda kekuasaan Allah itu, penciptaan langit dan bumi, adanya bintang-bintang, adanya kehidupan hewan dan tumbuhan itu mulai dari sejak dia ada seperti segumpal darah ketika manusia diciptakan gitu ya. Itulah cara membaca ayat itu, memang mulai dari awal mula penciptaan, terus kemudian renungkan Iqra wa rabbukal akram sampai mereka ciptaan itu tumbuh berkembang menjadi anak, menjadi remaja, dewasa, kemudian meninggal. Maka kemuliaan apa yang ditinggalkan? Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Maka ketika kehidupan ada, kemanfaatan apa yang ditinggalkan gitu ya, kemuliaan apa yang ditinggalkan. Maka itulah allazi 'allama bil qalam, kemuliaan-kemuliaan itu harus diikat dengan kolam atau pena gitu, yang menciptakan manusia dengan perantaraan pena, bahwa segala sesuatu yang baik itu harus menjadi solusi dan dituliskan. Alamal insana malam ya'lam, sehingga karya-karya yang ditinggalkan itu, kebermanfaatan itu menjadi sesuatu yang sebelumnya belum diketahui, menjadikan itu adalah sebuah pengetahuan baru yang lebih bermanfaat. Coba berikan saya satu kasus kejahiliahan zaman sekarang dan bagaimana kita membaca dengan konteks Iqra tadi dan menelurkan satu karya dengan konteks kolam tadi. Wah, ini pertanyaan super ya. Kejahiliahan zaman sekarang bagaimana gitu loh ya. Saya mungkin bisa memulainya dengan sebuah cerita gitu. Ada seorang lelaki yang dilahirkan bernama, sebut saja Doni. Nah, si Doni ini dia itu sudah diwariskan bahwasanya kamu nggak perlu capek-capek berpikir, tidak perlu capek-capek melakukan segala sesuatu, cukup kamu melakukan apa yang dilakukan oleh kakek moyangmu dulu gitu. Misal kakek nenekmu dulu itu meminta kepada pohon beringin untuk kemakmuran, untuk kesejahteraan, untuk kesehatan gitu, sambil pohon beringinnya itu disarungi gitu, misal seperti itu ya. Nah, lalu kemudian kamu setiap hari harus menyajikan dia sesaji, menyajikan dia itu apa yang dibutuhkan menurut apa yang ditata carakan kakek moyangmu itu, yang padahal segala jimat, segala raja, segala bentuk hal-hal yang dia itu nggak tahu mengapa harus melakukan itu gitu ya. Pertama itu warisan, hanya sebatas warisan. Pokoknya kamu harus melakukan ini, titik. Alasannya apa? Ya nggak tahu gitu. Karena itu adalah warisan yang harus dilestarikan. Nah, dia pun melakukan itu setiap pagi, setiap hari, sepanjang perkembangannya gitu. Dia hanya berkutat pada ritual-ritual semata, sementara aktivitas kesehariannya seperti aktivitas jual beli misalnya, bekerja seperti itu, dia tergantung pada bos atau pada orang lain, dan dia taunya kalau kebutuhan itu ya bergantung sama orang gitu. Tidak yang namanya itu apa sih yang sebenarnya dia itu cari dalam hidup ini. Yang penting bekerja, yang penting mencari uang, yang penting melakukan segala sesuatu yang seperti dilakukan oleh kebanyakan orang. Kemudian dia sudah melakukan itu dan tidak tahu apa itu sebenarnya sistem ekonomi gitu. Nah, dia memiliki kebiasaan apabila dia sakit hati, apabila dia memiliki masalah yang sangat menekan,
Dia tidak berdoa pada para dewa, pada pohon-pohon beringin itu. Yang dia lakukan adalah pergi ke diskotik, kemudian meminum alkohol dan berjudi. Karena itu dibutuhkan untuk melepaskan stres dalam jiwa gitu. Orang kan butuh untuk melepaskan stres itu dengan perantaraan alkohol, perantaraan sesuatu yang memabukkan jiwa gitu istilahnya, menjauhkan dari akal gitu. Karena ketika akal datang, dia merasa terbebani. Kehidupan sangat sulit rasanya gitu. Ekonomi juga sangat sulit dan dia nggak tahu apa sih sebenarnya solusi dari berbagai masalahku ini. Dia hanya tahu mencari uang, dia hanya tahu hidup untuk bersenang-senang. Dia hanya tahu aku harus melakukan ini karena itu adalah warisan gitu. Dan kemudian si Doni ini juga dipermainkan oleh sekelompok orang yang menguasai kekayaan di satu daerah tertentu, yang dimana dia itu sebenarnya orang yang menengah, tidak benar-benar miskin gitu. Orang menguasai satu kekayaan, kemudian diiklankan bahwasanya kamu kalau mau melakukan ritual kamu harus pakai pakaian ini, kemudian sesajinya ini, kemudian apa yang kamu harus lakukan ini ubur sampai ini, dengan biaya yang fantastis. Dan dia mengeluarkan semua itu hanya untuk satu kali ritual untuk dirinya sendiri gitu. Bahwasanya untuk mendekatkan diri pada sang kuasa dibutuhkan banyak sekali modal yang dia habiskan. Kemudian ya sudah gitu, ya sudah. Kan sesaji itu memang sesuatu yang disajikan kemudian ditinggal, maka apakah kebermanfaatannya? Apakah bisa dikonsumsi oleh manusia? Apakah hanya dibuang seperti itu saja, padahal makanan minuman itu diproses dengan cara yang tidak sebentar kan gitu ya. Tapi dia melakukan semua itu atas nama warisan gitu. Kemudian dia hanya melakukan rutinitas, kemudian melahirkan anak-anak yang juga melakukan rutinitas seperti biasa. Dan kemudian ini kaumnya ngomong kalau kita sedang ada masalah ekonomi gitu. Kaumnya kan gitu, kalau misalnya ada kelompoknya gitu, maka yang perlu kamu lakukan ya batasi kelahiran, batasi kelahiran. Ya udah, maka jika istrinya hamil dan sebagainya, karena dia tidak kuat ekonominya, maka dia lebih memilih untuk menggugurkan kandungannya. Dan itu dilakukan gitu. Karena yang menanggung ekonomi adalah saya, yang menanggung segalanya adalah saya, maka itulah beban dalam jiwanya gitu. Tidak ada yang namanya kepasrahan pada Tuhan, kan nggak ada, dia nggak dikenal orang seperti itu. Orang mati ya mati aja gitu, seperti bangkai. Kemudian setelah semua itu, maka kekerasan pun meningkat karena tidak ada nilai moral yang melingkupi. Ketika ada sebuah pertunjukan, misal pertunjukan bola, maka yang dilakukan oleh para supporter itu meneriakkan yel-yel fanatisme buta, yang dimana di single sidik mereka saling berkelahi satu sama lain hingga melibatkan nyawa yang melayang. Padahal tidak ada tujuan sama sekali. Apakah ada sesuatu hal yang bisa diwariskan nilainya dari sebuah perkelahian gara-gara tontonan gitu? Tapi kan nggak hanya bola. Misal si Doni ini datang ke acara dangdut, kemudian dia dalam keadaan mabuk disenggol orang, kemudian berkelahi, lalu tewas di situ. Apakah Doni kemudian masuk surga? Kan dia nggak meyakininya gitu. Ya, tapi untung dia nggak melakukan itu, sehingga hanya melihat dari jauh gitu. Orang-orang pun ya seperti itu. Ciri dari sebuah kejelian itu adalah tidak melibatkan akal dalam berkehidupan, dan dia menjauhkan diri dari yang namanya ikro atau aktivitas membaca, aktivitas literasi dalam rangka untuk mendayagunakan diri, mendayagunakan barang dan jasa untuk bermanfaatan sehingga bisa bersaing di kancah global gitu. Orang-orang jahiliyah di masa dulu terisolasi dalam lingkup tribalisme, saling berpecah satu sama lain, sementara adik kuasa di dunia dikuasai oleh Romawi dan Persia yang menguasai setengah dari dunia gitu ya. Tetapi dengan adanya Muhammad sang Nabi, dalam hanya waktu kurang dari 30 tahun, dari 23 tahun sekian, itu bangsa yang sedemikian jatuhnya itu sampai nol peradabannya itu bisa bangkit.
memimpin dunia yang langkah kakinya itu menggetarkan sampai ke istana Romawi. Kalau kita sekarang ya Kapitol Gedung Putih Amerika kan gitu istilahnya gitu. Atau ya singgasana Xi Jinping Cina kan gitu istilahnya. Tetapi kejadian zaman sekarang, nah, apa yang sebenarnya dicita-citakan Doni dalam keadaan seperti itu ya, dalam keadaan tidak punya tujuan hidup, tidak bertuhan, tidak mengenal apapun, hanya mengenal warisan gitu ya. Dia bercita-cita hanya untuk diakui oleh kaumnya gitu. Misal pekerjaannya adalah seorang pegawai bengkel gitu, maka pegawai bengkel kalau mekaniknya sudah bagus dan canggih ya udah gitu, itu kebanggaannya gitu. Atau punya motor mengkilat atau mobil yang mengkilat, maka sama seperti dulu ketika kaum Quraisy saling berlomba syair, kemudian siapa syairnya yang paling bagus maka akan dipajang di Ka'bah. Itu menjadi cita-cita tertinggi untuk diakui di kaumnya sendiri tok itu. Tidak sampai ke kancah dunia bagaimana menaklukkan Roma Persia, itu enggak terpikir. Apalagi boro-boro mikir seperti itu, mikir apa yang terjadi di masa depan, apa tantangan umat manusia di masa depan, krisis iklim, kemudian perkembangan zaman, kemudian kejahatan besar yang sedang terjadi saat ini itu apa, dan apa kontribusi kita di situ. Itu nggak terpikir oleh orang-orang jahiliyah gitu. Boro-boro mikir seperti itu karena kejahilian itu menutupi. Nah, itu ya yang bisa saya ceritakan. Agak panjang ya, tapi perlu diilustrasikan. Ya, sekian dari kami. Kita akan lanjutkan ke depan dengan pembahasan yang lebih menarik lagi dan lebih tertata lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.